Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang berlayar dengan arah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita pada saat ini diberi judul berlayar dengan arah. Memang sesuatu yang membingungkan kalau kita itu mengikuti suatu pelayaran yang tanpa arah yang jelas. Tetapi di dalam perbincangan ini sebenarnya apa yang Pak Paul hendak maksudkan gitu Pak? Mengibaratkan pelayaran itu dengan perjalanan berumah tangga. Jadi rumah tangga pun seharusnya mempunyai arah yang jelas. Dan kita akan mencoba menggali firman Tuhan untuk mengerti sebetulnya apakah arah yang Tuhan tetapkan bagi keluarga. Keluarga adalah sebuah institusi yang tertua di dunia ini, yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Nah, pertanyaannya adalah mengapakah kita ini jarang memikirkan sebetulnya apakah rencana Tuhan dalam keluarga dan lewat keluarga. Apakah Tuhan hanya menginginkan kita berkembang biak, mempunyai anak dan keturunan, ataukah Tuhan hanya menginginkan kita memadu kasih? Apakah sekadar itu saja? Nah, saya percaya lebih dalam dari sekadar itu. Ada hal-hal yang lebih dalam yang merupakan kehendak Tuhan bagi keluarga kita. Agar dalam perjalanan membangun keluarga, kita tetap bisa berada dalam arah yang benar ini. Ya, memang menarik sekali Pak Paul. Seperti tadi Pak Paul katakan, ini merupakan institusi yang paling tua di dunia, yang Tuhan sendiri bentuk, yaitu pernikahan. Yang saya lihat di dalam kitab suci adalah penciptaan Adam dan Hawa itu Pak Paul ya. Adam diciptakan secara berbeda pada waktu yang berbeda dengan Hawa. Nah, ini menarik sekali Pak Paul ya. Betul Pak Gunawan. Firman Tuhan di Kejadian 2:18 berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jelas dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan memang tidak menciptakan Adam dan Hawa bersamaan. Semua ciptaan yang lain diciptakan bersamaan, sepasang-sepasang. Laki-laki dan perempuan dan betina. Tapi khusus untuk manusia tidak diciptakan bersamaan. Betul sekali. Dan saya percaya memang ada maksud-maksud Tuhan di belakang ini semua. Iya. Kira-kira apa itu Pak Paul? Yang pertama adalah saya langsung bisa berkata tidak akan ada pernikahan bila manusia diciptakan pada waktu bersamaan. Sebab kalau diciptakan bersamaan, Adam sudah datang bersama dengan Hawa, tidak akan ada lagi upacara pernikahan lah. Ya, maka kan kita baca di kitab Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini kali pertama istilah istri digunakan Pak Gunawan. Dan langsung digunakan merujuk pada Hawa. Jadi Hawa tidak dipanggil sebagai manusia yang berjenis kelamin wanita atau sebagai pendampingnya atau apa, enggak. Langsung Tuhan menyebut Hawa sebagai istri, ya, sesuatu yang sangat formal yang langsung merujuk pada sebuah pernikahan. Dengan kata lain, kalau Adam dan Hawa diciptakan bersamaan, tidak ada kesempatan Adam melihat bahwa inilah istriku, inilah memang pernikahan. Tidak. Karena tidak pernah ada kesempatan itu. Namun karena diciptakan berbeda, nah Adam jadi disadarkan, Hawa pun disadarkan bahwa inilah pernikahan, ya. Dan yang kedua, kenapa kok diciptakannya berbeda atau dalam waktu yang tidak bersamaan? Supaya Adam dan Hawa menyadari betul-betul arti pernikahan itu, yakni sebuah kesatuan ya. Firman Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 20 berkata, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain, Adam
menyadari kebutuhannya. Dia sendirian, ya. Dia baru menyadari dia perlu seorang pendamping. Kalau dari awal Adam sudah diciptakan bersama dengan Hawa, Adam tak mungkin menyadari kebutuhannya itu. Dia tak bisa menyadari bahwa dia perlu seseorang. Nah, gara-gara diciptakan terpisah, Adam dibuat ya mengerti tentang kondisinya, tentang kebutuhannya. Dan gara-gara Hawa datang belakangan, diciptakan pada waktu yang belakangan. Hawa pun mengerti peranannya, bahwa dia memang diciptakan Tuhan, mempunyai sebuah peranan khusus, yaitu untuk bersama mendampingi suaminya, untuk memberikan kelengkapan, kesempurnaan, bukan hanya pada si suami, tapi pada keduanya. Dan di waktu keduanya bersatu, disitulah kesempurnaan tercipta. Nah, sekali lagi, ini baru bisa terjadi tatkala Tuhan menciptakan mereka pada waktu yang terpisah. Berarti pernikahan itu sendiri, khususnya untuk Adam dan Hawa ini, sudah direncanakan oleh Tuhan jauh-jauh hari gitu Pak Mas? Betul sekali. Firman Tuhan kan sudah menegaskan bahwa memang Tuhan sudah merencanakan dan mengetahui semua yang akan terjadi dalam hidup ini pada waktu dunia itu tuh diciptakan, pada waktu alam semesta itu diciptakan. Dan waktu itu pun sebetulnya bisa dikatakan Tuhan sudah mengetahui sebelum dunia dan alam semesta diciptakan. Tuhan adalah kekekalan. Dia sudah tahu dan akan selalu tahu. Nah, yang menarik lagi Pak Pol, Hawa ini kan diciptakan dari bagian tubuhnya Adam itu Pak Pol. Dari tulang rusuk yang diambil. Dan Adam pun mengatakan, kamu adalah bagian dari kehidupanku gitu Pak Pol. Ini maknanya gimana? Jelas sekali Tuhan ingin menegaskan kepada Adam bahwa perempuan ini adalah darimu sendiri. Perempuan ini adalah bagian dari hidupmu. Darah dagingmu sendiri. Dia bukan orang lain. Nah, inilah hal yang tidak bisa dikatakan tentang hewan ciptaan yang lain. Meskipun mereka diciptakan sepasang demi sepasang, tidak ada yang akan bisa mempunyai konsep kesatuan seperti manusia dan istrinya. Kenapa? Sebab sengaja Tuhan juga menarik rusuk Adam dan menciptakan Hawa dari rusuk itu. Adam setiap kali melihat Hawa, Adam akan berkata dalam hatinya, ini adalah tulang rusukku sendiri. Ini adalah dagingku sendiri yang diambil oleh Allah untuk diciptakan menjadi seorang wanita. Nah, inilah sebetulnya yang nantinya menjadi makna pernikahan Pak Gunawan, yaitu kesatuan. Dan ini yang membedakan juga relasi orang tua dan anak, serta serta relasi suami dan istri. Relasi orang tua dan anak adalah relasi dari sebuah kesatuan menuju ke terpisahan. Orang tua membesarkan anak supaya anak akhirnya berpisah darinya. Bukan sampai tua tetap menyatu dengannya. Itu konsep yang keliru. Ya, dari kesatuan akhirnya berpisah. Kebalikan dengan pernikahan. Pernikahan itu tuh berasal dari dua pribadi. Dua orang yang terpisah. Namun dalam perjalanannya setelah mereka menikah, mereka akan harus mendekati, menghampiri satu sama lain. Makin hari makin dekat sehingga menjadi sebuah kesatuan. Nah, inilah makna pernikahan yang memang terkandung dalam rencana Tuhan sejak awal. Iya. Dan di dalam kesatuan itu, Pak Pol, apa sebenarnya yang menyatukan kita antara suami dan istri itu, Pak? Sebetulnya ada beberapa Pak Gunawan ya, yang akan saya coba uraikan di sini. Yang pertama adalah dalam hal identitas diri. Maksudnya apa identitas diri? Bukannya soal nama di sini nih Pak Gunawan. Oh, dulu namanya siapa, sekarang setelah menikah mengikuti nama suaminya. Nah, inilah jati dirinya yang baru. Oh, bukan. Juga bukan bapak dan ibu siapa, tuan dan nyonya siapa. Oh, bukan. Itu terlalu dangkal. Yang saya maksud dengan kesatuan dalam jati diri ialah, dalam bahasa Inggrisnya, sense of belonging ya. Rasa bahwa kita adalah bagian dari. Atau kalau boleh saya gunakan pengibaratan, ini adalah sebuah kandang. Ya, setelah kita menikah, kita memiliki sebuah kandang yang baru. Kita memiliki sebuah keterikatan, sebuah komitmen, sebuah kepemilikan di mana saya tidak lagi memiliki diri saya menjadi milik dari pasangan saya. Dan ini berlaku dua arah. Bukan hanya si istri yang berkata, saya milik si suami. Si suami pun harus berkata, saya milik si istri. Sebab ini yang Tuhan katakan di 1 Korintus ya. Paulus dengan tegas berkata, tubuhmu, suami bukan lagi milikmu, tapi milik istrimu. Tapi juga Tuhan mengatakan
kepada perempuan hal yang sama. Tubuhmu istri bukan lagi tubuhmu, tapi milik suamimu. Jadi inilah sebuah kepemilikan, sebuah kandang yang baru. Sehingga suami dan istri tidak bisa lagi berkata, ini saya, pokoknya ini saya. Kamu mau apa terserah, tidak bisa terima saya, peduli amat, pokoknya ini saya. Orang yang berkata seperti ini tidak mengerti bahwa pernikahan menjadikan mereka sebuah kesatuan. Dan kesatuan yang pertama dalam hal jati diri. Siapakah saya ini? Saya tidak lagi saya. Paul tidak lagi Paul, tapi sekarang Paul menjadi bagian dari saya dan istri saya. Dan keduanya kami ini menjadi sebuah kesatuan yang baru. Ya, memang masing-masing akan ada ya keunikannya, tetap membawa diri yang aslinya. Tapi benar-benar sebuah jati diri, sebuah nama yang baru, sebuah diri yang baru harus kita munculkan setelah kita menikah. Ya, mungkin dalam hal ini bukan secara fisiknya, tetapi spiritnya atau emosionalnya gitu Pak Boleh. Tepat sekali Pak Gunawan. Ya, jadi sekali lagi bukannya sekadar nama atau sekadar dilihat orang kok kita nempel dan lekat dengan pasangan kita, bukan. Benar-benar sebuah kesatuan ya, sebuah jiwa bahwa kita ini sekarang tidak lagi terpisah, kita adalah sebuah kesatuan. Jadi artinya apa secara konkretnya? Kita memang selalu harus memikirkan kepentingan keluarga kita. Kita bukan saja sekarang memikirkan apa yang baik buat kita. Apakah baik juga buat keluarga kita atau tidak. Ini nanti termasuk anak-anak kita ya. Pada masa mereka dalam ayuman kita, mereka bagian dari hidup kita. Kita harus selalu pertimbangkan mereka. Baik buat saya, baik buat istri saya, baik tidak buat anak-anak saya. Atau baik buat anak saya, baik buat saya, tapi tidak baik buat istri saya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Dan memang akhirnya saya harus akui tidak gampang bergerak bersama ya. Karena kita harus memikirkan kepentingan bersama. Tapi itulah keluarga. Keluarga memang sebuah kesatuan. Jadi benar-benar kita harus memikirkan semuanya. Kita tidak lagi bertindak semau kita. Kadang-kadang saya suka sedih dan juga kesel Pak Gunawan. Melihat contoh-contoh di mana misalkan suami benar-benar hidup seenaknya. Dia pergi pagi, dia mau pulang malam, dia mau pulang pagi lagi, istrinya tidak boleh menyapa atau menegurnya. Hari keluarga, misalkan hari Sabtu, dia pergi main golf, dia pergi dengan teman-temannya dari pagi sampai malam. Hari Minggu harusnya dia bersama-sama ke gereja berbakti kepada Tuhan. Dia tidur sampai siang, anak istrinya pergi ke gereja. Siang hari istrinya balik, anak-anaknya balik. Dia mau jalan-jalan, mau beli mainan untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Saya kadang-kadang berpikir orang seperti ini kok menikah. Seharusnya orang seperti ini tidak menikah. Sebab dia tidak mengerti artinya pernikahan. Pernikahan adalah menjadi satu. Dan artinya kita menjadi milik dari orang lain. Kalau orang menikah tidak mau menjadi milik orang lain, dia sama sekali enggak mengerti makna pernikahan. Jadi benar-benar sebuah kandang yang baru. Benar-benar kita itu menjadi milik dari pasangan kita. Dan bahkan milik dari anak-anak kita. Ya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ya, dalam hal penyatuan ini Pak Paul, kan mau tidak mau itu akan melibatkan perasaan kita itu. Nah, apakah perasaan ini juga akan menyatu gitu Pak Paul? Seharusnya demikian Pak Gunawan. Jadi kita juga akan menyatukan diri kita dalam hal perasaan. Apa sih maknanya ya? Maknanya adalah kita ini bisa mengerti perasaan pasangan kita. Perasaan anak-anak kita. Kita bisa memahami apa yang dirasakan dan turut merasakannya. Misalkan, waktu anak kita misalkan di sekolah ya tidak mempunyai teman, diejek. Oh, jangan kita tak berperasaan dan berkata, kamu jangan mau digitukan orang. Kamu jangan cengeng, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Oh, jangan. Turutlah rasakan apa yang dirasakan anak kita. Dia mungkin memang harus lebih kuat. Oh iya, betul. Tapi itu bisa kita ajarkan. Kemudian, bukankah langkah pertama adalah kita berkata, Papa atau Mama bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu sedih karena kok kamu ke sekolah, teman-teman tidak mau mengajak kamu bermain, kamu diasingkan sendirian. Papa dan Mama bisa mengerti penderitaan kamu diasingkan seperti itu. Nah, ini nih namanya nih. Kita bersatu dalam hal perasaan. Nah, tapi selain dari dengan anak, saya kira juga antara
satu sama lain ya, suami dan istri. Dan untuk hal ini Pak Gunawan saya harus akui, mungkin sekali pria lebih mengalami kesukaran, memahami ya, turut merasakan perasaan istrinya. Pria memang tidak terkondisi untuk memahami ya perasaan. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan kalau ini adalah kenyataannya? Saya kok sekarang memang meminta tambahan kerja nih ya kepada para ibu. Saya akan meminta kepada para istri untuk mengajarkan suami berperasaan. Nah, inilah tugas istri saya kira. Karena kenapa? Istri memang lebih menguasai tentang perasaan. Jadi seyogianya lah dia yang mengajarkan suaminya. Misalkan sedang merasa apa, suaminya nggak mengerti. Istrinya menjelaskan, suamiku, saya merasa begini karena begini-begini. Nah mungkin suaminya masih nggak mengerti juga, istrinya harus memberikan penjelasan lewat contoh. Ini sama, maaf ini sama dengan kalau kamu di tempat pekerjaan tidak mendapatkan promosi, tapi teman kamu yang dapatkan promosi. Nah apa yang kamu rasakan? Kamu telah bekerja begitu keras, tapi nggak dapatkan penghargaan. Ini misalkan yang saya rasakan sewaktu saya mencoba ya menolong anak-anak, tapi anak-anak kok kayaknya nggak menghargai pertolongan saya. Nah, berikanlah contoh-contoh konkret seperti itu sehingga suami lebih memahami perasaan. Ya memang betul seperti yang Pak Paul tadi katakan, ini merupakan bagian yang paling sulit buat saya juga di dalam menyatukan diri dengan istri saya gitu Pak Paul, pada awal-awal pernikahan tentunya. Dan seorang wanita mungkin juga kurang berani terbuka seperti yang Pak Paul tadi katakan untuk memberitahukan bahwa dia mau mengajarkan tentang perasaan itu. Yang dibutuhkan hanya waktu yang cukup panjang untuk tetap dekat dengan istri, itu aja. Betul sekali, dan dari pihak wanita yang diperlukan adalah ya belajar merendahkan diri sedikit, kesabaran ya untuk mengajarkan. Karena yang akhirnya terjadi adalah ini Pak Gunawan, kita tidak lagi memberikan pengajaran, tapi kita menghajar. Maksudnya apa? Kita memarahi, kita menuntut suami kita untuk bisa mengerti perasaan kita. Nah, saya hendak mengatakan kepada para istri, kebanyakan kami ini ya, yang pria, memang tidak bisa memahami perasaan semudah wanita. Memang pria memerlukan pengajaran yang lebih mendalam dan lebih telaten ya, agar dapat memahami perasaan. Jadi jangan putus asa. Saya harus mengakui juga sama seperti Pak Gunawan, saya pun perlu waktu yang panjang untuk bisa belajar tentang perasaan. Kalau ditanya berapa tahun, mungkin saya harus berkata sekitar 10 tahun loh Pak Gunawan. Barulah saya akhirnya lebih bisa mengerti perasaan istri saya. Sebelum-sebelumnya juga saya buta. Saya seringkali berkata, kenapa harus merasa begitu? Saya sering berkata begitu tuh. Kenapa harus merasa begitu? Kok kamu harus merasakan ini? Jangan merasa begini dong. Nah, itulah tanda saya nggak mengerti perasaannya. Dan justru dengan kesabaran istri saya, ya, mengajarkan saya, memberitahukan saya, ini yang saya rasakan. Nah, akhirnya saya lebih mengerti. Namun sekali lagi saya minta kepada istri, jangan memarahi, jangan menuntut. Karena nanti kalau dituntut dan dimarahi, akhirnya suami tambah-tambah tidak bisa dan tidak mau belajar tentang perasaan. Iya, mungkin yang mempersulit juga karena saya itu sebagai pria lebih menuntut dia untuk rasional gitu loh. Jangan terlalu main perasaan terus, nanti masalahnya berlarut-larut gitu Pak Bos. Dan memang ini adalah keunikan pria, ya. Dan saya kira ini tidak kebetulan ya Tuhan menciptakan kita pria seperti ini. Karena memang perlu keseimbangan dan sekali lagi kita bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Di mana waktu pria dan wanita bersatu dalam pernikahan, mereka akhirnya itu saling menyeimbangkan dan saling melengkapi. Perempuan memang ya pada umumnya akan lebih kuat dalam hal perasaan. Pria memang pada lebih umum kuat dalam hal-hal berpikir ya, hal-hal yang bersifat nalar atau rasional. Jadi dalam hal ini pun, dalam hal berpikir, saya kira pria dan wanita atau suami dan istri harus menyatu pula. Apa yang saya maksud ya dengan menyatukan pikiran? Yaitu memahami pikiran pasangan kita dan mampu mencapai titik temu. Itu tuh yang saya maksud dengan menyatukan pikiran. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, menyatukan pikiran diawali oleh memahami pikiran dulu. Saya kira ini salah satu keluhan suami, Pak Gunawan, terhadap istri.
Yaitu, banyak kali saya mendengar suami berkata, istri saya tidak bisa mengerti pikiran saya. Dan mereka merasa, aduh kok nggak nyambung kalau bicara dengan istri saya. Nah, kenapa kok sampai begitu? Saya kira memang adanya kesulitan istri memahami pikiran suami. Istri kadang-kadang berkata, kok kamu harus berpikir seperti itu? Nah, ini sama seperti tadi saya katakan, suami berkata kepada istrinya, kamu kok harus merasa begini? Nah, istri akan berkata, kamu kok harus berpikir seperti itu? Nah, ini nih yang membuat suami kadang-kadang enggan berkomunikasi dengan istri. Sebab dia berkata, aduh nanti akan bertengkar. Kenapa bertengkar? Sebab tidak nyambung. Saya mau ngomong apa, saya mau ceritain apa, tapi istri saya nanti nangkapnya berbeda. Dia keliru menafsirnya, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, memang di sini nih perlu pemahaman pemikiran. Bagaimanakah caranya? Sama seperti tadi Pak Gunawan. Karena tadi dalam hal perasaan, istri yang lebih menguasai perasaan, maka saya meminta istri untuk membagi pengajaran ini kepada suami. Sekarang saya pun meminta suami yang pada umumnya rasional dalam berpikir untuk membagi pengajaran ini dengan istri. Suamilah yang harus memberi penjelasan. Waktu tadi ini terjadi, yang muncul dalam pikiran saya adalah ini nih. Ya, saya langsung berpikirnya tuh ke depannya begini, besoknya begini. Nanti kalau kita nggak lakukan ini, nanti akibatnya adalah ini. Nanti kepanjangannya bisa ke sini nih, efeknya nih. Nah, saya berpikir ke situ tuh. Nah, hal-hal seperti ini nih perlu dijelaskan kepada si istri. Namun, sama seperti tadi ya, jangan ajarkan dengan kemarahan. Ajarkanlah dengan kesabaran. Beritahu perlahan-lahan. Ini nih cara pikir saya nih. Seringkali ini yang saya lakukan dengan istri juga, Pak Gunawan. Dan kadang-kadang Santi berkata begini, oh oke, sekarang saya mengerti pemikiranmu. Dan ternyata waktu dia mengerti pemikiran saya, dia terima. Titik temu itu langsung tercipta. Tapi kalau nggak sampai mengerti pikiran saya, mustahil kami akan bisa mencapai titik temu. Tapi sekali lagi tugas ini nih sekarang saya embankan pada pria. Pria harus mengajarkan dengan kesabaran. Jangan memarah-marahi. Jangan merendah-rendahkan. Sebab Pak Gunawan juga mungkin tahu betapa seringnya pria dalam kemarahan karena merasa tak bisa dimengerti. Akhirnya memanggil istrinya bodoh lah, tolol lah. Wah, itu salah besar. Itu makin membuat istri terpuruk, tidak mau lagi memahami pikiran suaminya. Ya, ini mungkin dalam hal ini perlu pria ini berpikir tetapi juga berpikir dalam perasaan gitu Pak Pol ya. Supaya memahami perasaan istrinya. Tapi juga diminta dari istri ini berperasaan tapi juga bernalar dan punya pikiran gitu loh. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi dalam kesatuan kita akan menemukan nanti waktu kita berpikir, kita juga akhirnya melibatkan perasaan. Waktu kita berperasaan, kita pun nanti melibatkan pikiran kita. Dan bukankah kalau keduanya bisa saling menyeimbangkan, ini benar-benar akan menyempurnakan masing-masing individu itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya apa Pak Pol? Nah, lanjutnya adalah dalam hal bertindak Pak Gunawan. Kesatuan dalam bertindak. Ini berkaitan sekali dengan keputusan ya. Yaitu apa yang ingin saya katakan? Penyatuan dalam bertindak. Semua perbuatan, semua keputusan yang kita ambil dalam pernikahan harus dalam koridor kesatuan. Apa konkretnya yang saya ingin katakan? Begini nih sebagai contohnya. Apapun yang kita putuskan atau lakukan, kalau itu akan memisahkan kita, itu yang harus kita hindari. Jadi, ambillah keputusan atau berbuatlah hal-hal yang akan menambah keakraban kesatuan kita. Misalkan jadinya, kita mendapatkan tawaran pekerjaan. Yang lebih baik memang, menggiurkan. Dan gaji kita akan bertambah juga. Namun karena pekerjaan ini, kita akan dipisahkan dari keluarga kita. Nah, kalau tidak terpaksa, jangan terima. Artinya tetaplah dalam kondisi ini meskipun kita menerima gaji yang lebih kurang. Asalkan keluarga kita masih bisa hidup bersama dengan baik, masih layak hidup bersama, tetap itulah yang kita prioritaskan. Daripada kita ambil posisi tersebut, kita korbankan keluarga. Kita makin terpisah dari keluarga,
kita akhirnya makin tidak bisa menyatu dengan mereka. Buat apa? Buat apa? Kita seharusnya belajar dari contoh yang sudah di depan mata, Pak Gunawan. Begitu banyak kita melihat keluarga bermasalah. Buat apa? Buat apa ya menggapai kekayaan dan status yang begitu tinggi, tapi keluarga berantakan? Aduh, apa artinya semua itu? Ya, apa artinya kita berkata, saya mendapatkan posisi ini, perusahaan saya bertambah besar, kemudian suaminya berselingkuh, atau istrinya berselingkuh, atau anaknya jatuh ke dalam narkoba dan sebagainya. Buat apa? Buat apa? Jadi sekali lagi ya, selama masih bisa mencukupi kebutuhan mendasar keluarga kita, dan kita masih bisa bersatu, prioritaskan. Kesampingkan ya, korbankan tawaran-tawaran, meskipun itu menaikkan posisi kita. Tapi kalau kita tahu itu akan meretakkan, menjauhkan keluarga kita, jangan terima. Semua perbuatan, semua keputusan, kita selalu teropong dalam teropong kesatuan ini. Iya, Pak Paul, orang sudah banyak yang mencoba untuk menyatukan hidup mereka di dalam suami istri. Tetapi kadang-kadang mereka juga tidak tahu apa sih sebenarnya yang menyatukan mereka ini. Nah, firman Tuhan bicara apa, Pak Paul, dalam hal ini? Firman Tuhan memang sudah ya jelas sekali meminta kita untuk bersatu ya Pak Gunawan ya. Dan firman Tuhan yang tadi kita bacakan berkata bahwa kita itu tuh akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi jelas kita memang akan harus bersatu. Dan inilah makna pernikahan yang sesungguhnya. Cuma pertanyaan berikutnya lagi adalah, nah bagaimanakah kita bersatu Pak Gunawan? Masalahnya adalah kita ini seringkali nggak menyadari. Untuk bersatu kita harus melewati jalur mengasihi. Tapi yang kita lakukan bukannya mengasihi, tapi mengakuisisi, mendominasi, menguasai. Memang itu sedikit banyak menimbulkan kelanggengan. Tapi kok tidak ada hasilnya ya? Karena tidak ada kasih. Jadi jalur inilah yang harus kita tempuh. Iya, Pak Paul, ini menarik sekali perbincangan kita ini, dan kita harus akhiri perbincangan kali ini, dan pada kesempatan yang lain mungkin kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Terima kasih Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berlayar dengan arah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan